Di sini berarti contoh untuk acai berry ini, quantity transfer dari gudang Keramat Jati ke gudang Menteng sebanyak 377. Kemudian quantity transfer dari gudang Pasar Minggu ke gudang Menteng. Di sini gudang Pasar Minggu transfer diterima oleh gudang Menteng sebanyak 136. Sehingga total yang diterima oleh gudang Menteng adalah 377 ditambah 136 sama dengan 513. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ilham di Ambar Ilham Channel. Channel khusus membahas tips dan trik seputar Excel, Word, dan Google Sheet yang akan membantu memudahkan pekerjaan kalian. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana contoh konsolidasi hasil stok opnam untuk meminimumkan jumlah selisih stok antar S-log. Nah, namun pada video sebelumnya masih terdapat kekurangan di mana ketika misalkan kita ingin melakukan transfer posting dari S-log yang selisih negatif ke S-log yang selisih positif, kita masih harus mengecek satu persatu ke file Excel secara manual. Kita tidak bisa langsung melakukan copy paste, misalkan dari lokasi yang selisihnya negatif ke tempat lokasi yang selisihnya positif. Kenapa? Karena ketika kita melakukan filter, misalkan seperti ini, di sini kita filter yang selisihnya dari gudang transfer, quantity transfer seperti ini. Maka di sini quantity terimanya dan nama gudang penerima tidak muncul. Namun ketika kita filter misalkan berdasarkan quantity terima di kolom N ini, nah di sini quantity transfernya tidak muncul karena quantity transfer dan quantity terima berada pada baris yang berbeda. Nah, tentunya ketika kita harus mengecek satu persatu, kita lihat di sini apel di gudang Menteng, transfer dari gudang Menteng ke gudang Pasar Minggu sebanyak 199. Kita masukkan kuantitinya 199 apel dari gudang Menteng, penerimanya gudang Pasar Minggu. Kemudian pisang dari gudang Menteng 199 diterima oleh gudang Pasar Minggu. Dan seperti itu caranya tentu akan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan kita tinggal filter data dan kita sudah tahu pengirimnya dari gudang mana, penerimanya ke gudang yang mana. Nah, kalau misalkan kuantitinya dia kebetulan bertemu dengan kuantiti yang berbeda, maka akan lebih merepotkan lagi karena kita harus di sini membutuhkan ketelitian berapa banyak yang kuantiti sebenarnya ditransfer. Nah, di sini 411 ini untuk anggur dari gudang Menteng ditransfer ternyata hanya 100 kg dari gudang Menteng ke gudang Ramat Jati dan 311 kg sisanya ditransfer ke gudang Pasar Minggu. Nah, bagaimana caranya supaya bisa lebih cepat? Sebelum saya bahas, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe agar saya lebih bersemangat dalam memberikan konten-konten berikutnya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan. Terima kasih yang buat yang sudah subscribe. Yang pertama kali harus dilakukan adalah memastikan bahwa di sini tidak terjadi duplikasi data atau data yang sama untuk gudang yang sama. Maksudnya apa? Maksudnya di sini tidak terjadi apel terjadi misalkan selisih negatif di gudang Menteng, lalu untuk item yang sama apel juga terjadi selisih positif di gudang Menteng. Itu nggak boleh terjadi. Atau misalkan sama-sama selisih negatif, apel selisih negatif, yang satunya selisih negatif minus 408, yang satunya selisih minus negatif 100, tapi untuk gudang yang sama, gudang Menteng dengan barang komoditi yang sama. Itu nggak boleh terjadi. Nah, maka dari itu kita perlu melakukan pengecekan dengan cara menggabungkan join antara di sini sama dengan B2, yaitu nama apel, nama komoditinya, dan nama gudangnya. Nah, lalu di sini setelah kita sudah lakukan join, kita bisa mengecek dengan cara menggunakan
conditional formatting, pilih home, pilih conditional formatting, pilih highlight. Nah, di sini milih duplicate values. Kita akan highlight dengan warna merah seperti ini. Nah, di sini kita cek, ternyata tidak ada yang berwarna merah, artinya datanya sudah sesuai. Nah, selanjutnya kalau sudah sesuai, maka kita tinggal pivot, insert, pivot table. Kita pilih di sini sudah ada di sheet 2, karena saya akan taruh di sheet 2, saya pilih existing worksheet. Kita pilih misalkan di sheet 2 seperti ini. Di baris di sel A3 mulainya. Kita pilih OK. Nah, nama buah kita akan jadikan sebagai rows barisnya. Lalu untuk nama gudang itu adalah sebagai untuk nilai di kolomnya. Nah, berikutnya adalah quantity kirim atau quantity transfer. Kita masukkan di subtotal sigma value seperti ini. Lalu quantity terima kita masukkan di sigma values penerima seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada data sum total quantity transfer. Data yang di kolom H dan kolom I ini kita tidak butuhkan, maka kita remove datanya seperti ini. Kita pilih remove sum of quantity transfer. Kemudian untuk data grand total kita juga tidak butuh, kita remove juga. Maaf, saya ulangi kembali. Di sini quantity subtotal Nah, di sini remove grand total kita hilangkan. Nah, maka grand totalnya sudah hilang. Tinggal datanya adalah quantity transfer dan quantity terima. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ada 3 gudang. Ada quantity transfer di 3 gudang dan ada quantity terima di 3 gudang. Kita anggap ini misalkan adalah gudang A. Ini adalah gudang B. Dan ini adalah gudang C. Oke. Maka transfer yang mungkin terjadi adalah dari A to B. Yang berikutnya adalah A to C. Dan nggak mungkin terjadi dari A to A, itu tidak akan mungkin. A to A itu nggak akan mungkin, maka kita tidak perlu menuliskannya. Langsung saja kita masukkan yang B to A. Lalu B to C. Yang terakhir adalah C to A dan C to B. Nah, ini adalah semua kemungkinan yang akan terjadi. Kita tinggal tuliskan from dan to-nya. Di sini misalkan dari gudang Keramat Jati. Di sini tuh B-nya adalah gudang Menteng. A to C berarti dari gudang Keramat Jati. To-nya adalah to gudang Pasar Minggu. Lalu B to A berarti dari gudang Menteng. To-nya adalah to A-nya gudang Keramat Jati. Kemudian B to C dari gudang Menteng juga. C-nya adalah to gudang Pasar Minggu. C to A berarti dari gudang Pasar Minggu. A-nya adalah to gudang Keramat Jati. Di sini A-nya itu gudang Keramat Jati. Dan terakhir adalah dari C dari gudang Pasar Minggu. B-nya adalah di sini gudang Menteng. Itu gudang Menteng. Nah, di sini salah mengetik Menteng. Oke. Sekarang kita akan coba sesuaikan ukurannya. Di sini kita samakan. Sebelumnya kita pilih di sini value field setting, kita pilih di sini adalah pivot table options. Kita untick untuk auto fit. Jadi ketika kita merubah-rubah ukurannya, dia ketika refresh data dia tidak merubah ukuran lebar kolomnya. Kita pilih seperti ini.
Lalu kita coba kecilkan, samakan ukurannya semua, agar semua kolom ini bisa masuk dalam satu screen yang sama. Jadi kita lebih mudah untuk membahasnya. Oke, jika sudah, di sini tinggal kita pilih wrap text seperti ini. Kita pilih center seperti ini. Dan ini sama kita lakukan. Kita pilih wrap text. Nah, seperti ini. Jika sudah, maka kita bisa filter datanya dengan menekan di sini adalah Ctrl Shift L. Nah, di sini sudah dipilih Ctrl Shift L. Kita tinggal membuat logikanya. Ketika kita ingin mengirim dari A sebagai quantity transfer dikirim ke B, tentu nilai yang bisa ditransfer adalah nilai minimalnya. A to B. A transfer sebanyak 0, B transfer sebanyak atau terima sebanyak 0. Contoh di sini adalah transfer dan terima. B transfer sebanyak 510, A terima sebanyak 510. Ini B to A contohnya nih. Nah, sama dengan, berarti rumusnya adalah min. Karena B to A berarti transfernya adalah dari D6 titik koma, penerimanya adalah gudang A di sel di C6. Seperti ini. S titik koma seharusnya, Mbak. Titik koma. Oke. Jadi seperti ini nilainya. Berikutnya, from gudang Keramat Jati to gudang Menteng. Berarti transfer dari gudang Keramat Jati sama dengan min. Kita pilih adalah B6. Gudang B-nya adalah terima titik koma. Kita pilih adalah E6. Berikutnya A to C sama dengan min. A-nya transfernya adalah B6 titik koma. Penerimanya adalah gudang pasar minggu, berarti kuantiti terima adalah G6. Lalu berikutnya, from-nya adalah gudang Menteng, sama dengan min. Nilainya adalah di D6, titik koma, gudang pasar minggu sebagai penerima, berarti adalah C6. Untuk kurung, seperti ini. D6, sorry maaf. Di sini Menteng sebagai transfer dan diterima di pasar minggu. Terima berarti di G6. G6 seperti ini. Lalu berikutnya sama dengan min. Gudang pasar minggu transfer adalah di F6 titik koma. Untuk gudang Keramat Jati sebagai terima berarti adalah C6. Berikutnya adalah sama dengan min. Dari C berarti dari F6 titik koma. Untuk gudang Menteng sebagai penerima berarti adalah E6. Jadi seperti ini rumusnya. Lalu jika sudah, kita bisa tarik ke bawah dengan double klik seperti ini. Nah, jika sudah, maka di sini kita bisa langsung kita filter datanya untuk melihat hasilnya. Nah, di sini berarti contoh untuk acai berry ini, quantity transfer dari gudang Keramat Jati ke gudang Menteng sebanyak 377. Kemudian quantity transfer dari gudang Pasar Minggu ke gudang Menteng. Di sini gudang Pasar Minggu transfer diterima oleh gudang Menteng sebanyak 136. Sehingga total yang diterima oleh gudang Menteng adalah 377 ditambah 136 sama dengan 513. Gitu. Ya, jadi kebetulan ini contohnya seperti ini. Contoh yang lainnya lagi adalah seperti ini. Di sini quantity transfer sebanyak 189 dari Key Apple dari gudang Keramat Jati. Nah, 189 kg ini diterima oleh gudang Menteng sebanyak 177 kg dan diterima oleh gudang Pasar Minggu sebanyak 12 kg. Nah, di sini kita tinggal memfilter datanya. Sudah muncul di sini 177
Di sini angkanya adalah 12. Nah, jika misalnya kita ingin melihat lagi yang lain, kita tinggal filter, kemudian kita pilih copy untuk nama buahnya, kemudian copy kita ketik di sini nama gudangnya di sistem, gudang pengirim, di sini adalah gudang penerima, dan ini adalah kuantitinya. Jadi di sini akan lebih cepat, mungkin dalam hitungan 5 menit kita sudah langsung bisa mendapatkan hasilnya dan sudah terinput di sistem untuk proses transfer postingnya. Demikian untuk video kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan atau masih kurang mengerti tentang video ini, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab atau saya akan buatkan video berikutnya terkait dengan pertanyaan teman-teman. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.